Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembelajaran membaca bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia SD. Baik, di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu ada Lita Sari Nurlita dengan MPM 205060170. Lalu ada saya sendiri, Devi Agustina Nuraini dengan MPM 205060173. Baik, untuk pembahasan yang kami angkat pada pembahasan kali ini ada 5 poin, yaitu yang pertama ada pengertian membaca bacaan teks, yang kedua tujuan, manfaat, serta jenis-jenis dari membaca, yang ketiga tahapan-tahapan dalam membaca, yang keempat kendala yang dihadapi saat pembelajaran membaca, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran membaca bagi anak SD. Nah, untuk pembahasan di atas, kami melatar belakangi tentang kemampuan membaca menjadi dasar yang utama bagi pengajar bahasa serta pengajaran mata pelajaran yang lain. Dalam hal ini, membaca pemahaman merupakan satu aspek kemampuan bahasa yang diharusi diakui oleh siswa sekolah dasar terutama pada kelas lanjut. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memperoleh lebih informasi secara aktif, respektif, maksudnya kemampuan membaca, pemahamannya ini memperoleh informasi dalam waktu yang relatif singkat. Dan akhir dari kita adalah memahami isi bacaan. Tetapi kenyataan yang dapat belum semua siswa dapat tujuan tersebut. Baik, bahasa pertama akan dibahas oleh Lita. Mangga silakan. Terima kasih, Dev. Di sini saya akan membacakan pengertian dari membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa menghafal atau mengingat sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBB. Cara menghafalkan apa yang tertulis serta bukulan pada tahun 1987. Pengertian sebagai sebuah tulisan dengan sebagai sebuah. Adapun menurut Yunus pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa membaca adalah aktivitas membaca agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Produk membaca merupakan hasil dari proses membaca, yakni pemahaman atas isi bacaan. Selanjutnya, di sini ada tujuan, manfaat, dan jenis-jenis membaca. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan membaca. Nah, tujuan membaca menurut Nur Hadi pada tahun 1987 bahwa tujuan membaca akan mempengaruhi pemerolehan pemahaman bacaan. Jika semakin kuat tujuan seseorang dalam baca, maka semakin tinggi pula kemampuan orang itu dalam memahami bacaan. Tujuan membaca menurut Blanton dan kawan-kawan dan adalah yang kedua menyempurnakan strategi tertentu, yang ketiga mempergunakan strategi tertentu, yang keempat memperbaharui tutorial, yang kelima mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, yang keenam adalah memperoleh informasi untuk atau tulis, tujuh informasi atau menolak prediksi. Yang kedelapan, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan suatu informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Selanjutnya, di sini ada manfaat membaca. Nah, manfaat membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena membaca tidak hanya
hanya untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan tentang banyak hal mengenai kehidupan. Membaca akan meningkatkan kemampuan memahami kata dan meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas dan juga berkenalan dengan gagasan-gagasan baru. Membaca adalah sebuah kegiatan yang ringan dan sederhana karena dengan membaca akan memiliki banyak manfaat. Adapun juga menurut Fajar Rahmawati pada tahun 2008 menyebutkan bahwa manfaat membaca adalah yang pertama, meningkatkan kadar intelektual. Yang kedua, memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Yang ketiga, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Yang keempat, memperkaya pembendaharaan kata. Yang kelima, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Yang keenam, meningkatkan keimanan. Yang ketujuh, mendapatkan hiburan. Selain itu juga ada menurut Ngalim Purwanto pada tahun 1900 mengungkapkan ada faedah dan nilai membaca yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sekolah, membaca itu mengambil tempat sebagai pembantu bagi seluruh mata pelajaran. Yang kedua, mempunyai nilai praktis. Bagi perorangan, membaca itu merupakan alat untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, sebagai penghibur untuk mengisi waktu luang seperti membaca syair, sajak, roman, majalah, dan sebagainya. Yang keempat, ada memperbaiki akhlak dan bernilai keagamaan. Yang kelima, bernilai fungsional, artinya berguna bagi pembentukan fungsi-fungsi kejiwaan. Misalnya berbentuk dengan ingatan, daya fantasi, daya pikir, berbagai jenis perasaan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis membaca. Nah, jenis membaca itu ada dua, itu ekstensif dan intensif. Nah, membaca intensif merupakan teknik membaca sesama. Teknik membaca intensif memerlukan ketelitian dan kecermatan. Dengan ketelitian tersebut, seseorang dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuan membaca intensif adalah adalah agar pembaca memahami semua hal yang disajikan dalam bacaan. Oleh karena itu, intensif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal hingga akhir bacaan. Yang kedua, membaca teliti. Yang ketiga, membaca pemahaman. Yang keempat, membaca kritis. Yang kelima, membaca ide. Yang keenam, membaca bahasa asing. Yang ketujuh, membaca sastra. Yang kedelapan, mencatat hal-hal penting bacaan dan permasalahan yang ada di dalam bacaan. Ketiga, merumuskan masalah yang diperoleh untuk bahan diskusi. Nah, adapun juga penjelasan dari membaca ekstensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tujuan membaca ekstensif ini yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Nah, adapun beberapa teknik membaca dari membaca ekstensif ini, yang pertama ada teknik baca lompat, yaitu teknik membaca yang dilakukan dengan cara melompati bagian bacaan atau buku yang dianggap tidak berisi informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Yang kedua, teknik baca pilih. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara memilih bagian dari suatu bacaan atau buku yang berisi informasi yang dibutuhkan dan tidak harus membaca bacaan atau buku tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga, teknik baca tatap. Teknik membaca ini adalah teknik membaca sekilas dan cepat namun teliti. Teknik baca ini juga dilakukan untuk mengetahui informasi khusus dalam sebuah bacaan seperti mencari arti kata dalam kamus, mencari istilah, dan eh, lain sebagainya. Nah, teknik baca ini baca layar, yaitu cara membaca sekilas suatu bacaan atau buku secara menyeluruh untuk mengetahui gambaran secara umum dari bacaan tersebut, misalkan mencari topik bacaan, isi buku, dan hal penting lainnya. Nah, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara membaca waktu melakukan kegiatan membaca,
maka proses membaca dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca ketik. Misalkan membaca nyaring, kegiatan yang kegiatan membaca dengan menyuarakan tertulis yang dibaca dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dapat membaca dan dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis yang berupa pemikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Nah, ada juga membaca dalam hati, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibaca. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam membaca. Dalam membaca ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui. 4 tahapan ini dalam mereka anggap benar mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. 2 tahap yang pertama berkaitan dengan bahasa lisan, dan 2 tahap terakhir dengan bahasa tulis. Anak mulai berbahasa dengan mendengarkan lebih dahulu, barulah kemudian dia mulai berbicara. 2 tahap berikutnya, membaca dan menulis, bukanlah merupakan persyaratan hidup karena eh, tanpa dapat membaca atau menulis, manusia masih saja tetap dapat bertahan, yang dimana seorang anak memahami apa yang didengar dengan baik sejak usia 1 tahun dan sudah bisa mampu mengingat dan mendengarkan hal-hal yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua ini ada tahapan yang berbicara. Tahapan yang dimana pada usia 4 sampai 5 tahun anak tersebut sudah bisa memperoleh tata bicara yang mempunyai makna walaupun dari bahasa ibu. Yang ketiga, yaitu tahapan membaca. Tahapan yang dimana seseorang anak sudah mulai berpikir bahwa membaca buku itu sangatlah penting pada usia tersebut, walaupun tidak cocok dalam berbicara dengan tulisannya. Nah, yang keempat, yaitu tahapan menulis. Tahapan yang dimana seorang anak sudah bisa membaca dan memperoleh tata cara berbicara yang sudah mulai memahami apa yang dia tulis. Tahapan-tahapan membaca adalah suatu tingkatan untuk melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis baik secara lisan maupun dalam hati. Membaca merupakan suatu keterampilan yang harus diajarkan oleh orang tua atau orang dewasa yang dipelajari oleh anak. Ada 2 tahapan membaca menurut buku psikolinguistik, yaitu ada tahapan pemula dan tahap lanjut. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya oleh saya tentang kendala yang dihadapi saat pembelajaran membaca. Faktor-faktor penghambat keterampilan membaca bermula dari faktor psikologis. Faktor psikologis dapat mempengaruhi kemampuan membaca anak. Adapun faktor psikologisnya ini mencakup yang pertama, minat membaca siswa masih rendah. Faktor yang menjadikan kesulitan dalam membaca permulaan siswa adalah minat. Karena jika siswa tidak memiliki minat dan kemauan untuk membaca, maka akan sulit untuk melakukannya. Yang kedua, ada motivasi belajar siswa rendah. Motivasi diri untuk terus belajar merupakan hal yang sangat penting bagi setiap siswa, karena motivasi tersebut akan memengaruhi siswa untuk tetap semangat dalam belajar. Yang ketiga, rendahnya tingkat pemahaman siswa. Rendahnya tingkat pemahaman siswa ini menjadi satu alasan perlu pembaruan di bidang strategi pembelajaran dan cara penyampaian materi atau transfer ilmu kepada siswa. Nah, di sini salah satu yang sangat menentukan hasil pendidikan adalah pendekatan yang digunakan para guru dalam proses pembelajaran. Ketetapan dapat menggunakan pendekatan pembelajaran membangkitkan motivasi, juga meningkatkan motivasi pemahaman siswa terhadap materi yang diperoleh oleh guru. Nah, di sini ada juga faktor sekolah. Faktor menyenangkan untuk belajar akan memberikan pengaruh besar. Nah, di sini terhadap hasil belajar yang diperoleh oleh siswa selama mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat mencakup lingkungan sekolah antara lain metode
mengajar, relasi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan mata pelajaran yang diajarkan. Tidak hanya dua faktor ini, adapun faktor dari guru. Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran, tergantung pada bagian cara seorang guru mempelajari sebuah materi terhadap siswa-siswanya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran membaca di sekolah dasar atau SD. Langkah-langkah kegiatan yang lebih spesifik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran penentuan cara sistem. Nah, bahan yang digunakan atau diajarkan serta kemungkinan bagaimana. Oleh karena itu, metode pelajaran dapat dikatakan dari cara guru dapat pelajaran dari sampai yang terdiri atas 5 kegiatan pokok. Kegiatan yang ini pemilihan bahan, penyusunan bahan, Nah, teknik pembelajaran adalah daya upaya, usaha-usaha, cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran atau mengajar di kelas pada waktu digunakan untuk melaksanakan pembelajaran atau mengajar di kelas pada waktu tatap muka dalam rangka menyajikan, menetapkan bahan pembelajaran untuk mencapai indikator atau tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, teknik bersifat implementasional atau pelaksanaan yang terjadi pada tahap pelaksanaan pembelajaran atau penyajian dan pemantapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru melaksanakan kegiatan mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Lalu, adapun teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode yang disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan jadikan dasar penentuan metode. Dari metode dapat ditentukan oleh teknik. Oleh karena itu, teknik yang digunakan guru dapat bervariasi sekali. Teknik pembelajaran yang digunakan guru tergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses pembelajaran mengajar dapat belajar secara lancar dan berhasil dengan baik. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan teknik pembelajaran, di antara lain ada situasi kelas, lingkungan, dan kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang kami akan sampaikan. Mungkin langsung aja dari kita simpulkan. Di sini kesimpulannya, pembelajaran membaca bahasa Indonesia di sekolah dasar membaca merupakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca tidak dapat untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan tentang banyak hal mengenai kehidupan. Membaca akan meningkatkan kemampuan memahami kata dan meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas, dan juga berkenalan dengan gagasan-gagasan baru. Membaca adalah sebuah kegiatan yang ringan dan sederhana karena dengan membaca akan memiliki banyak bermanfaat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom yang sudah disediakan oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembelajaran membaca bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia
SD. Baik, di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu ada Lita Sari Nurlita dengan NPM 205060170. Lalu ada saya sendiri, Devi Agustina Nuraini dengan NPM 205060173. Baik, untuk pembahasan yang kami angkat pada pembahasan kali ini ada 5 poin, yaitu yang pertama ada pengertian membaca bacaan teks, yang kedua tujuan, manfaat, serta jenis-jenis dari membaca, yang ketiga tahapan-tahapan dalam membaca, yang keempat kendala yang dihadapi saat pembelajaran membaca, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran membaca bagi anak SD. Nah, untuk pembahasan di atas, kami melatar belakangi tentang kemampuan membaca menjadi dasar yang utama bagi pengajar bahasa serta pengajaran mata pelajaran yang lain. Dalam hal ini, membaca pemahaman merupakan satu aspek kemampuan bahasa yang diharusi diakui oleh siswa sekolah dasar terutama pada kelas lanjut. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memperoleh informasi secara aktif, respektif, maksudnya kemampuan membaca, pemahamannya ini memperoleh informasi dalam waktu yang relatif singkat. Dan akhir dari kita adalah memahami isi bacaan. Tetapi kenyataan yang dapat belum semua siswa dapat tujuan tersebut. Baik, bahasa pertama akan dibahas oleh Lita. Mangga silakan. Terima kasih, Dewi. Di sini saya akan membacakan pengertian dari membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa menghafal atau mengingat sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBB. Cara menghafalkan apa yang tertulis serta bukulan pada tahun 1987. Pengertian sebagai sebuah tulisan dengan sebagai sebuah. Adapun menurut Yunus pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa membaca adalah aktivitas membaca agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Produk membaca merupakan hasil dari proses membaca, yakni pemahaman atas isi bacaan. Selanjutnya, di sini ada tujuan, manfaat, dan jenis-jenis membaca. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan membaca. Nah, tujuan membaca menurut Nur Hadi pada tahun 1987 bahwa tujuan membaca akan mempengaruhi pemerolehan pemahaman bacaan. Jika semakin kuat tujuan seseorang dalam membaca, maka semakin tinggi pula kemampuan orang itu dalam memahami bacaan. Tujuan membaca menurut Blanton dan kawan-kawan dan adalah yang kedua menyempurnakan strategi tertentu, yang ketiga mempergunakan strategi tertentu, yang keempat memperbaharui atau yang kelima mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, yang keenam adalah memperoleh informasi urusan atau tulis, tujuh informasi atau menolak prediksi. Yang kedelapan, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan suatu informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Selanjutnya, di sini ada manfaat membaca. Nah, manfaat membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena membaca tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan tentang banyak hal mengenai kehidupan. Membaca akan meningkatkan kemampuan memahami kata dan meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas dan juga berkenalan dengan gagasan-gagasan baru. Membaca adalah sebuah kegiatan yang ringan
dan sederhana karena dengan membaca akan memiliki banyak manfaat. Adapun juga menurut Fajar Rahmawati pada tahun 2008 menyebutkan bahwa manfaat membaca adalah yang pertama meningkatkan kadar intelektual, yang kedua memperoleh berbagai pengetahuan hidup, yang ketiga memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas, yang keempat memperkaya pembendaharaan kata, yang kelima mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, yang keenam meningkatkan keimanan, yang ketujuh mendapatkan hiburan. Selain itu juga ada menurut Ngalim Purwanto pada tahun 1900 mengungkapkan ada faedah dan nilai membaca yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sekolah, membaca itu mengambil tempat sebagai pembantu bagi seluruh mata pelajaran. Yang kedua, mempunyai nilai praktis. Bagi perorangan, membaca itu merupakan alat untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, sebagai penghibur untuk mengisi waktu luang seperti membaca syair, sajak, roman, majalah, dan sebagainya. Yang keempat, ada memperbaiki akhlak dan bernilai keagamaan. Yang kelima, bernilai fungsional, artinya berguna bagi pembentukan fungsi-fungsi kejiwaan. Misalnya berbentuk dengan ingatan, daya fantasi, daya pikir, berbagai jenis perasaan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis membaca. Nah, jenis membaca itu ada dua, itu ekstensif dan intensif. Nah, membaca intensif merupakan teknik membaca sesama. Teknik membaca intensif memerlukan ketelitian dan kecermatan. Dengan ketelitian tersebut, seseorang dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuan membaca intensif adalah adalah agar pembaca memahami semua hal yang disajikan dalam bacaan. Oleh karena itu, intensif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal hingga akhir bacaan. Yang kedua, membaca teliti. Yang ketiga, membaca pemahaman. Yang keempat, membaca kritis. Yang kelima, membaca ide. Yang keenam, membaca bahasa asing. Yang ketujuh, membaca sastra. Yang kedelapan, mencatat hal-hal penting bacaan dan permasalahan yang ada di dalam bacaan. Ketiga, merumuskan masalah yang diperoleh untuk bahan diskusi. Nah, adapun juga penjelasan dari membaca ekstensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tujuan membaca ekstensif ini yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Nah, adapun beberapa teknik membaca dari membaca ekstensif ini, yang pertama ada teknik baca lompat, yaitu teknik membaca yang dilakukan dengan cara melompati bagian bacaan atau buku yang dianggap tidak berisi informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Yang kedua, teknik baca pilih. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara memilih bagian dari suatu bacaan atau buku yang berisi informasi yang dibutuhkan dan tidak harus membaca bacaan atau buku tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga, teknik baca tatap. Teknik membaca ini adalah teknik membaca sekilas dan cepat namun teliti. Teknik baca ini juga dilakukan untuk mengetahui informasi khusus dalam sebuah bacaan seperti mencari arti kata dalam kamus, mencari istilah, dan eh, lain sebagainya. Nah, teknik baca ini baca layar, yaitu cara membaca sekilas suatu bacaan atau buku secara menyeluruh untuk mengetahui gambaran secara umum dari bacaan tersebut, misalkan mencari topik bacaan, isi buku, dan hal penting lainnya. Nah, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara membaca waktu melakukan kegiatan membaca, maka proses membaca dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca misalkan membaca nyaring. Kegiatan yang kegiatan membaca dengan menyuarakan tertulis yang dibaca dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dapat membaca dan
dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis yang berupa pemikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Nah, ada juga membaca dalam hati, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibaca. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam membaca. Dalam membaca ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui. 4 tahapan ini dalam mereka dianggap benar. Mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. 2 tahap yang pertama berkaitan dengan bahasa lisan, dan 2 tahap terakhir dengan bahasa tulis. Anak mulai berbahasa dengan mendengarkan lebih dahulu. Barulah kemudian dia mulai berbicara. 2 tahap berikutnya membaca dan menulis. Bukanlah merupakan persyaratan hidup karena eh, tanpa dapat membaca atau menulis, manusia masih saja tetap dapat bertahan, yang dimana seorang anak memahami apa yang didengar dengan baik sejak usia 1 tahun dan sudah bisa mampu mengingat dan mendengarkan hal-hal yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua ini ada tahapan yang berbicara. Tahapan yang dimana pada usia 4 sampai 5 tahun anak tersebut sudah bisa memperoleh tata bicara yang mempunyai makna walaupun dari bahasa ibu. Yang ketiga, yaitu tahapan membaca. Tahapan yang dimana seseorang anak sudah mulai berpikir bahwa membaca buku itu sangatlah penting pada usia tersebut, walaupun tidak cocok dalam berbicara dengan tulisannya. Nah, yang keempat, yaitu tahapan menulis. Tahapan yang dimana seorang anak sudah bisa membaca dan memperoleh tata cara berbicara yang sudah mulai memahami apa yang dia tulis. Tahapan-tahapan membaca adalah suatu tingkatan untuk melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis baik secara lisan maupun dalam hati. Membaca merupakan suatu keterampilan yang harus diajarkan oleh orang tua atau orang dewasa yang dipelajari oleh anak. Ada 2 tahapan membaca menurut buku psikolinguistik, yaitu ada tahapan pemula dan tahap lanjut. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya oleh saya tentang kendala yang dihadapi saat pembelajaran membaca. Faktor-faktor penghambat keterampilan membaca bermula dari faktor psikologis. Faktor psikologis dapat mempengaruhi kemampuan membaca anak. Adapun faktor psikologisnya ini mencakup yang pertama, minat membaca siswa masih rendah. Faktor yang menjadikan kesulitan dalam membaca permulaan siswa adalah minat. Karena jika siswa tidak memiliki minat dan kemauan untuk membaca, maka akan sulit untuk melakukannya. Yang kedua, ada motivasi belajar siswa rendah. Motivasi diri untuk terus belajar merupakan hal yang sangat penting bagi setiap siswa, karena motivasi tersebut akan mempengaruhi siswa untuk tetap semangat dalam belajar. Yang ketiga, rendahnya tingkat pemahaman siswa. Rendahnya tingkat pemahaman siswa ini menjadi satu alasan perlu pembaruan di bidang strategi pembelajaran dan cara penyampaian materi atau transfer ilmu kepada siswa. Nah, di sini salah satu yang sangat menentukan hasil pendidikan adalah pendekatan yang digunakan para guru dalam proses pembelajaran. Ketetapan dapat menggunakan pendekatan pembelajaran membangkitkan motivasi, juga meningkatkan motivasi pemahaman siswa terhadap materi yang diperoleh oleh guru. Nah, di sini ada juga faktor sekolah. Faktor menyenangkan untuk belajar akan memberikan pengaruh besar. Nah, di sini terhadap hasil belajar yang diperoleh oleh siswa selama mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat mencakup lingkungan sekolah, antara lain metode mengajar, relasi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan mata pelajaran yang diajarkan. Tidak hanya 2 faktor ini, adapun faktor dari guru.
Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran, tergantung pada bagian cara seorang guru mempelajari sebuah materi terhadap siswa-siswanya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran membaca di sekolah dasar atau SD. Langkah-langkah kegiatan yang lebih spesifik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran penentuan cara sistem. Nah, bahan yang digunakan atau diajarkan serta kemungkinan bagaimana. Oleh karena itu, metode pelajaran dapat dikatakan dari cara guru dapat pelajaran dan sampai yang terdiri atas 5 kegiatan pokok. Kegiatan yang ini pemilihan bahan, penyusunan bahan. Nah, teknik pembelajaran adalah daya upaya, usaha-usaha, cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran atau mengajar di kelas pada waktu digunakan untuk melaksanakan pembelajaran atau mengajar di kelas pada waktu tatap muka dalam rangka menyajikan, menetapkan bahan pembelajaran untuk mencapai indikator atau tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, teknik bersifat implementasional atau pelaksanaan yang terjadi pada tahap pelaksanaan pembelajaran atau penyajian dan pemantapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru melaksanakan kegiatan mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Lalu, adapun teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode yang disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan jadikan dasar penentuan metode dari metode dapat ditentukan oleh teknik. Oleh karena itu, teknik yang digunakan guru dapat bervariasi sekali. Teknik pembelajaran yang digunakan guru tergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses pembelajaran mengajar dapat belajar secara lancar dan berhasil dengan baik. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan teknik pembelajaran, di antara lain ada situasi kelas, lingkungan, dan kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang kami akan sampaikan. Mungkin langsung aja dari kita simpulkan. Di sini kesimpulannya, pembelajaran membaca bahasa Indonesia di sekolah dasar membaca merupakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca tidak dapat untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan tentang banyak hal mengenai kehidupan. Membaca akan meningkatkan kemampuan memahami kata dan meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas, dan juga berkenalan dengan gagasan-gagasan baru. Membaca adalah sebuah kegiatan yang ringan dan sederhana karena dengan membaca akan memiliki banyak bermanfaat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom yang sudah disediakan oleh Bapak. Terima kasih.